Baik, Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali pada siang hari ini kita boleh jumpa kembali dalam ibadah siang, di mana kita nanti akan mengadakan pembahasan pelajaran Sukla Sabat. Kita tiba di pelajaran yang ketujuh, yaitu tentang istirahat, hubungan, dan penyembuhan. Dan hari ini yang akan membagikan firman Tuhan adalah hamba Tuhan Pendeta Chandra Paulus. Dan untuk itu kita akan awali pertemuan kita hari ini. Kita akan dengarkan lagu pujian yang akan diputar oleh host. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Lautan dan ombak gelorakanlah, Yesus kan datang segera. Dari mantaimu di mana-mana, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Bangsa amarah itu tandanya, Yesus kan datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Baik, terima kasih. Kita akan awali pertemuan ibadah kita siang hari ini. Kita akan berdoa. Saya minta Bapak Hans Kumaat boleh melayangkan doa. Bapak Hans Kumaat. Mari sama-sama kita tundukkan kepala untuk kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang di surga, puji dan syukur, terima kasih kami naikkan kepadamu pada siang hari ini. Apabila kami boleh bersama dengan semua umat-umat Tuhan di wilayah 11 ini, bersama dengan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang akan memandu acara pada siang hari ini, pendalaman Alkitab, pembelajaran yang harus kami ikuti apabila kami mengaku sebagai umat-umat Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada siang hari ini dengan rendah hati, kami hanya mohonkan belas kasihan Tuhan bagi kami semua. Dialah acara yang akan kami ikuti pada siang hari ini. Benar-benar Tuhan berkati, menjadi pelajaran yang sungguh sangat baik menghadapi masa-masa sulit pada masa sekarang ini, di mana COVID-19 begitu merajalela di mana-mana. Oh Tuhan di surga, pengharapan kami hanyalah kepada Tuhan saja. Terimalah perbaktian kami pada siang hari ini. Roh Kudus Tuhanlah yang kami mohonkan untuk menuntun dan menolong masing-masing kami, khususnya bagi mereka yang akan mengambil bagian pada acara pada siang hari ini. Biarlah segala sesuatunya yang kami lakukan benar-benar hanya untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan saja. Terpujilah namamu Bapa. Terimalah kami sebagai kami ada. Mohon ampun dosa kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Hans Kumaat dari Jemaat Depok Jaya yang sudah melayangkan doa buka kita pada siang hari ini.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah tiba di pelajaran sekolah sahabat kita di hari Senin, yaitu tentang menata panggung. Masih tentang pengalaman dari Yusuf. Dan siang hari ini, yang akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita adalah hamba Tuhan Pendeta Chandra Paulus. Beliau adalah Direktur Kesehatan untuk Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Sebelum kita mendengarkan pemaparan atau konklusi dari pelajaran sekolah sahabat kita akan terlebih dahulu mendengarkan lagu tema kita, I Will Go. Baik, silakan Pendeta Chandra Paulus untuk membahas pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Silakan Pendeta. Baik, selamat siang, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pendeta James Hursina yang sudah menghubungi saya beberapa waktu yang lalu dan memberitahu bahwa program kita tetap berjalan seperti pada siang hari ini. Walaupun Pendeta Samuel Simorangkir sudah tidak bersama-sama dengan kita lagi, tapi saya melihat ada Pendeta Sony Kapitan yang bersama-sama dengan kita. Ya, selamat siang Pendeta. Sudah menggantikan posisi beliau. Jadi program kita ini tidak bergantung kepada seseorang, tapi saya bersyukur karena wilayah 11 tetap menjalankan program ini, walaupun hamba Tuhan Pendeta Simorangkir tidak bersama dengan kita lagi. Kita harus terus maju, karena program kita ini adalah bertemakan I Will Go. Almarhum pernah katakan, Pendeta Chandra jangan lupa selalu tekankan bahwa program kita ini mengarah kepada tema besar Gereja Masa Advent Hari ke-7 Sedunia, General Conference, yang temanya adalah I Will Go walaupun dalam situasi pandemi COVID ini. Saya tidak menggunakan screen, saudara, saya hanya akan mengandalkan suara saya secara manual. Saya akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Senin. Yang temanya tadi sudah Pendeta James Hursina jelaskan, yaitu menata panggung. Seolah-olah menata panggung ini adalah pekerjaan dari, apa ya saudara, produser kah dalam sebuah pembuatan film atau sinetron? Sepertinya tata menata ini kayak bermain sandiwara, kalau saya memperhatikan. Ada mungkin tanggapan dari beberapa kita yang membaca pelajaran ini, kayaknya nih seperti drama ini, ada kepura-puraan. Kalau sinetron atau sandiwara atau mungkin film yang diputar, itu boleh saja saudara diatur-atur oleh produser, tapi dalam pelajaran kita pada hari Senin di sepanjang minggu ini,
bukan hal yang demikian saya lihat. Menata panggung artinya bukan sekedar sesuatu yang formalitas, diatur sedemikian rupa supaya performance kita meyakinkan orang lain, misalkan, lalu kemudian kita dipuji orang, atau dianggap sebagai orang yang baik, orang yang rohani. Kalau saya pikir hal yang demikian itu adalah kemunafikan, kepura-puraan. Tapi menata panggung yang dimaksudkan dalam pelajaran ini adalah berisi kejujuran dari seorang yang tadi Pendeta Hursina sudah katakan, yang namanya Yusuf dalam Perjanjian Lama. Kalau saya lihat, saudara, pelajaran kita sepanjang minggu ini berkisar antara Kejadian pasal 42 sampai Kejadian pasal 44. Disitulah Yusuf sedang menata panggung yang sesungguhnya dalam hidupnya untuk mengembalikan citra hidupnya di mata saudara-saudaranya yang telah menjual dia kepada pedagang Mesir, bahkan membuang dia kalau boleh dikatakan dari antara keluarga besarnya, dari antara ayahnya yang mengasihinya. Walaupun tidak luput Yusuf ini dari kekurangan dan kesalahan seperti kita layaknya manusia, pasti memiliki kekurangan dan kelemahan kesalahan. Tetapi hal yang tidak layaknya adalah bagaimana beberapa orang kakak kandungnya tega membuang dia bukan hanya ke dalam sumur di Dotan, tapi juga menjual dia kepada pedagang Arab. Dan kemudian memfitnah dia, mengatakan bahwa dia sudah mati kepada bapaknya yang sudah tua. Dia sudah mati dan sudah dicabik-cabik oleh binatang buas. Ini buktinya pakaiannya yang penuh darah, padahal darah itu adalah darah hewan yang lain. Saudara, ini adalah hal yang luar biasa. Makanya judul kita adalah istirahat, hubungan, dan penyembuhan. Istirahat yang dimaksudkan di sini karena tema besar kita memang istirahat dalam Kristus. Kita mungkin perlu merenung kembali untuk berhenti sejenak. Apakah panggung kehidupan kita ini benar-benar sudah berisikan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ataukah kita masih dipenuhi dengan kepura-puraan, pencitraan diri, atau mungkin hal-hal yang buruk sebenarnya, tapi kita tutup-tutupi dan sebagainya? Kita perlu merenung sejenak pada siang ini, agar kita bisa melihat bagaimana kita harus merubah, atau harus berubah, harus bertobat. Makanya disebutkan hubungan dan penyembuhan. Penyembuhan dari sebuah hubungan kekeluargaan yang sudah retak. Saudara memiliki hubungan yang retak dalam hubungan kekeluargaan antara kita dengan kakak kita, atau kita dengan adik-adik kita, barangkali disinilah pelajaran ini perlu menjadi perenungan bagi kita. Sejauh mana hubungan kita yang retak itu bisa disembuhkan di dalam Kristus. Ini penting. Ya. Saudara, sekali lagi cerita ini masih berkisar dalam kehidupan Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudara kandungnya karena iri hati. Barangkali Yusuf adalah seorang yang dikasih oleh ayahnya. Ini pelajaran barangkali sudah lewat, tapi penting juga direnungkan bahwa pilih kasih dari seorang ayah atau seorang ibu sekalipun kepada anaknya yang tertentu dan menganak emaskan anak itu adalah hal yang tidak baik. Sehingga terjadi diskriminasi yang dirasakan oleh anak-anak yang lain yang merasa tidak dikasihi. Latar belakangnya tentu kita tahu, saudara. Yusuf dan adiknya Benyamin barangkali lahir dari istri Yakub yang paling dikasihinya, yaitu Rahel. Tetapi saudara-saudaranya yang lain lahir dari ibu yang berbeda. Dari Lea yang kurang dikasihi oleh Yakub, dan juga dari Bilha, gundik ayahnya, yang seringkali sebenarnya Yusuf
lebih menyerang kepada anak-anak gundik Bilha ini kalau kita perhatikan di Kejadian pasal 42 sampai 45. Dia tidak terlalu menyerang anak-anaknya Lea kalau kita perhatikan, tapi dia lebih banyak menyerang anak-anaknya Bilha. Karena mungkin Yusuf tidak setuju ayahnya punya gundik lagi. Dan punya anak-anak kemudian dari gundik itu. Jadi saudara, kita tidak memperpanjang itu, tapi yang saya ingin tekankan adalah bagaimana Yusuf bisa sembuh dari sakit hatinya terhadap sikap saudara-saudara kandungnya atau kakak-kakaknya yang membuang dia sampai pada akhirnya dia tiba di Mesir kalau kita baca Kejadian pasal 42 itu. Saudara yang kekasih, sakit hati itu bisa menimbulkan kepahitan atau kebencian, dendam yang berkepanjangan. Boleh jadi saudara yang kekasih, akibat kepahitan ini menyebabkan seseorang tidak berhasil seumur hidupnya dalam kehidupannya. Kalau ada perasaan pahit di hati kita yang menyebabkan kita benci kepada seseorang, barangkali itu bisa merambat kepada orang-orang yang lain, lalu kita benci orang-orang yang lain, dan menyebabkan kehidupan kita tidak pernah sukses, tidak pernah berhasil atas kepahitan itu. Di pelajaran sekolah sahabat kita ditekankan di bagian pertama itu, di hari Senin, kalau saja sakit hati, kepahitan, kebencian, dendam itu disimpan, menggerogoti jiwa Yusuf seumur hidupnya, sudah barang tentu dia tidak akan pernah tiba di Mesir, kata pelajaran sekolah sahabat kita. Kalau dia tidak tiba di Mesir, artinya dia tidak pernah menjadi penguasa Mesir, saudara. Yang pada akhirnya Mesirlah yang tidak mengalami kelaparan 7 tahun. Tapi negara-negara lain seperti Kanaan, tempat tinggal Yakub dan anak-anaknya, kakak-kakaknya yang Yusuf ini, justru mengalami kelaparan itu. Jadi saudara yang kekasih, kalau kita menghadapi kepahitan hidup aplikasinya, seperti Yusuf, sabarlah menanggung penderitaan itu. Kuatkan hati kita, tabahkan hati kita. Karena pasti Tuhan punya rencana yang baik di balik kesulitan yang kita sedang alami. Jangan pernah kita bersungut-sungut, kemudian putus asa, kecewa, meninggalkan Tuhan, meninggalkan pekerjaan pelayanan ini, dan hilang selamanya, murtad dari kebenaran ini. Ini merupakan sebuah kerugian yang besar, saudara yang kekasih. Kerugian yang besar. Jadi biarkan, kata pepatah orang Cina, air mengalir. Kita tidak pernah tahu di ujung daripada aliran air ini membawa kita kemana. Kalau kita tetap menggantungkan hidup kita kepada Tuhan kita yang ada di surga, yang tidak pernah berubah, Tuhan kita yang maha adil, yang tahu memberi keputusan-keputusan yang benar dalam hidup kita, saya yakin, saudara, kita tidak akan pernah dibiarkan hilang selamanya. Kata pepatah lain menyebutkan, kalau kita emas, walaupun dibuang ke lumpur, katanya, kita akan muncul seperti emas, bukan sepuhan, saudara. Dan biasanya ujian itu pahit, sama di Alkitab seperti emas yang dibakar dari kotoran-kotorannya. Kalau baru ditambang, dibakar, kemudian dibuang kotoran-kotorannya itu dengan cairan tertentu, lalu kemudian terbuang kotorannya itu sangat menyakitkan. Itulah pencobaan, saudara, yang dialami oleh Yusuf. Dan pencobaan itu dialami oleh Yusuf justru dari orang yang terdekat dengan dia, saudara-saudara kandungnya. Saudara-saudara bisa bayangkan kalau kita dikhianati oleh saudara dekat kita, saudara kandung kita. Itu sangat menyakitkan, saudara. Tidak ada satu hal yang lebih menyakitkan bagi kita daripada dikhianati dan difitnah, sesuatu yang tidak benar kepada kita, dituduhkan kepada kita oleh orang yang
paling dekat dengan kita, itu saudara kandung kita. Jadi itulah yang dialami oleh Yusuf pada saat dia difitnah dan dijual oleh saudara-saudaranya. Saudara yang kekasih, Yusuf tidak menyimpan dendam, tidak pernah menyimpan kebencian dan kepahitan. Itu sebabnya pada saat dia tahu saudara-saudara kandungnya ini datang ke Mesir, dia mau menguji saudara-saudara kandungnya. Inilah yang disebut dengan menata panggung yang saya maksudkan tadi. Dia tata panggung sedemikian, kalau kita baca itu di Kejadian pasal 42, Yusuf saat itu berbicara kepada saudara-saudaranya bukan dalam bahasa ibunya, bukan dalam bahasa Ibrani, tapi dia berbicara dalam bahasa Mesir yang kemudian diterjemahkan oleh seorang translator yang menerjemahkan pembicaranya itu. Waktu saudara-saudaranya berbisik-bisik berbicara tentang banyak hal dalam bahasa Ibrani, sudah barang tentu Yusuf mengerti, saudara. Dia menata panggung itu bukan untuk menjebak saudara-saudaranya. Dia menata panggung untuk melihat apakah saudara-saudaranya benar-benar sudah bertobat dari jalan-jalannya yang salah selama ini. Sudah sekian lama saudara mereka terpisah, tapi kemudian Yusuf ingin melihat. Saya ingin kita membaca di buku Kejadian pasal 42 di bagian tengah itu, ayat 21 sampai ayat 24. Saudara, Kejadian pasal 42 ayat 21 sampai 24. Bunyinya begini. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku, sekarang darahnya dituntut daripada kita. Tapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf, saudara? Mengerti perkataan mereka sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Ayat 24. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Menangis, saudara. Kemudian dia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Jadi panggung ini masih ditata oleh Yusuf, masih dikendalikan oleh Yusuf. Karena ini sebenarnya di bagian ayat 18, ayat 19, saudara, bunyinya begini. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan, tapi pergilah kamu bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa saudara-saudaranya ini keberatan dan terlontar kata-kata di ayat 21, teringat kepada memori mereka, teringat kepada kesalahan yang mereka pernah lakukan kepada Yusuf beberapa waktu yang lalu. Saudara-saudara, betapa penting bagi kita mengevaluasi diri, melihat kembali ke belakang kepada kehidupan kita. Kalau memang kita merasa ada dosa dan kesalahan yang pernah kita buat terhadap orang lain, terhadap Tuhan, Tuhan menginginkan kita siang ini cepatlah bertobat dan meminta ampun. Cepatlah meminta supaya kuasa Roh Kudus merubah kehidupan kita sebelum semuanya terlambat. Dan Tuhan tidak inginkan kita sepanjang hidup kita dikejar-kejar oleh perasaan bersalah, guilty feeling. Perasaan bersalah ini menyebabkan kita tidak percaya diri, menempatkan kita selalu dikejar-kejar dosa, merasa bersalah.
Kalau ada sesuatu, kita akan kaitkan dengan apa yang kita lakukan sekarang ini di masa lalu. Ini yang terjadi kepada kakak-kakak Yusuf. Saudara yang kekasih, bagian akhir yang saya ingin tekankan adalah dengan perkataan kakak-kakak Yusuf di ayat tadi, ayat 21 sampai 24 dari pasal 42 kitab Kejadian, kira-kira tahulah Yusuf bahwa saudara-saudaranya itu sebenarnya sudah menyadari kesalahannya. Kalau boleh dikatakan sudah bertobat. Tapi saya katakan tadi, panggung masih ditata oleh Yusuf, masih ditahan oleh Yusuf untuk tidak apa. Walaupun dia kemudian ke belakang dan menangis atas sikap mereka sebenarnya saudara-saudaranya yang jahat ini sudah bertobat gitu. Dia menangis sejenak, tapi dia suruh tangkap Simeon, saudara. Tujuannya adalah panggung sandiwara ini belum berakhir gitu loh. Masih ada ujian-ujian lain yang harus ditawarkan kepada kakak-kakak Yusuf ini, apakah dia atau mereka itu benar-benar bertobat 100%. Maka kita bisa baca selanjutnya di pelajaran berikut, saudara, di bagian bawah yang mungkin saya tidak akan bahas. Nanti pada ujung-ujungnya dia akan menyuruh Benyamin dibawa, ya nih, pasal 42 ayat 20. Benyamin ini kan Yusuf tahu background-nya, anak kesayangan daripada Yakub, tapi dipersulit oleh Yusuf supaya dibawa. Kalau memang kamu benar, kata tunjukkan adikmu yang masih ada di rumah itu, bawa ke sini. Padahal bapaknya itu sudah tahan Benyamin di rumahnya supaya tidak hilang seperti Yusuf lagi di kemudian hari. Tapi disuruh Yusuf untuk bawa. Ini panggung, saudara, menata panggung. Jadi tujuannya benar enggak nih? Benyamin itu memang masih hidup, adiknya yang disayangi. Benar tidak nih? Kata-kata mereka itu tidak berbohong kepada Yusuf. Masih diuji, saudara. Itu pasal 42 ayat 20. Lalu yang tadi sudah 42 ayat 24, mereka menyandra Simeon. Ini juga bagian dari menata panggung. Lalu kemudian setelah melihat bahwa Benyamin masih hidup, Yusuf bersikap, dia mengadakan pesta di mana dia jelas menunjukkan pilih kasih kepada Benyamin. Ini panggung berikut, saudara, pasal 43 ayat 34. Benyamin, Yusuf berupaya untuk membuat makanan yang dihidangkan itu 5 kali lipat banyaknya diberikan kepada Benyamin daripada kepada saudara-saudaranya Yusuf. Maksud Yusuf adalah menata panggung ini, masih irikah? Sifat iri itu masih menonjolkah di dalam diri kakak-kakak kandungnya ini? Ternyata mereka tidak lagi iri, saudara. Mereka biarkan Benyamin itu diistimewakan, didiskriminasi oleh Yusuf. Jadi kecemburuan itu sudah tidak ada. Dan kemudian ada pasal 34 ayat 13 ya. Dan pasal 37 ini ayat 31 sampai 34. Mungkin kita perlu baca pasal 37 ayat 31. Oh sudah ya tadi ya, saudara ya. Jadi kira-kira itulah saudara yang saya maksudkan pelajaran kita pada siang hari ini. Saya barangkali hentikan sampai di sini. Inilah maksudnya dari pelajaran minggu ini, di hari Senin khususnya yang diberikan kepada saya, istirahat, hubungan, dan penyembuhan. Jadi saudara yang kekasih, penting bagi kita untuk beristirahat sejenak di siang hari ini, kembali mereview kehidupan rohani kita, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan saudara-saudara kandung kita yang terdekat dengan kita, hubungan kita dengan orang-orang yang terdekat dengan kita di luar saudara-saudara kita, anggota gereja dan sebagainya. Kalau masih ada kegetiran, ketakutan, kalau saya berada di gereja, misalkan saya melihat, kalau saya lihat di gereja itu si A benci sekali saya pendeta. Ada satu kali yang saya dengar seperti ini. Walaupun ini sudah mau perjamuan kudus. Perjamuan itu tiba, sebaiknya kita tinggalkan persembahan korban itu di meja. Lalu kemudian di altar. Lalu kemudian kata Yesus, pergi kepada saudara kita yang bermasalah itu, lalu apa? Berdamailah. Tapi kadang-kadang kita tidak berdamai terlebih dahulu.
1 minggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, harusnya kita mencari waktu untuk rekonsiliasi kepada orang tersebut, tapi kita tidak jalankan sampai upacara perjamuan itu kita ikuti. Sampai kita jalani sampai perjamuan itu selesai, tidak ada kata memaafkan satu sama lain, dan ini adalah sesuatu yang keliru, saudara. Mari kita tinggalkan roh kepahitan yang ada di dalam diri kita. Kalaupun kita merasa tidak pernah sakit hati kepada orang lain atau menyakiti hati orang, tapi kemudian saudara, orang lain bersikap lain kepada kita, alangkah baiknya bagi kita untuk menegur empat mata, sapa secara ramah kepada orang tersebut, berdamailah, berupaya berdamai dengan dia, walaupun dia tidak pernah berupaya untuk berdamai dengan kita. Kita yang merasa tidak bersalah pun adalah lebih baik mendahului untuk berdamai dengan orang yang tiba-tiba membuat sikap kepada kita. Ini penting bagi orang dan saudara. Baik kepada saudara dekat kita, kepada orang di luar sana, bahkan kepada anggota gereja, kepada siapapun, terlebih kepada Tuhan kita yang di surga. Ini penting untuk penyembuhan kehidupan kita. Kita akan baik kalau hubungan kita dengan sesama yang kelihatan sudah tertata dengan baik, saudara. Semoga pelajaran kita ini, walaupun mungkin tidak sempurna saya sampaikan, menjadi berkat dalam kehidupan rohani kita. Tuhan memberkati kita, saudara. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Chandra Paulus yang sudah menguraikan secara tuntas pelajaran kita pada hari Senin berkaitan dengan menata panggung, menata hati. Bagaimana menata hatinya untuk memaafkan, melupakan kesalahan-kesalahan dari saudara-saudaranya sendiri yang telah menyingkirkan dia. Ya, jadi bagaimana Yusuf menata hatinya untuk mengampuni, memaafkan saudara-saudaranya yang sudah menyakiti hati Yusuf. Kira-kira begitu kesimpulannya dari pemaparan dari hamba Tuhan Chandra Paulus tadi. Baik, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan berkaitan dengan pembahasan kita, inilah waktunya di mana kita bisa mendiskusikan pelajaran sahabat sehingga kita boleh memahami lebih dalam lagi akan pelajaran kita. Silakan. Ada yang ingin bertanya atau ingin melengkapi, menambahkan? Silakan. Saya ingin bertanya Pak Pendeta, Bosa. Silakan Ibu Leni Marbun. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa sebagai orang tua kita tidak boleh pilih kasih. Tetapi apakah salah kalau seorang orang tua itu ya lebih mengasihi seseorang anak dibanding anak yang lain? Tentu saja karena anak ini memiliki sikap yang baik, penurut, ya. Kita melihat kepada Tuhan, apakah salah Tuhan? Apakah kurang tepat sikap Tuhan sangat mengasihi Raja Daud? Ya, Daud itu dianggap Tuhan sebagai orang yang paling dia sayangi, ya. Bahkan dia sudah berjanji bahwa keturunanmu tidak akan putus untuk menjadi seorang raja. Kalau menurut saya, kalau menurut saya tidak salah kalau orang tua itu lebih mengasihi seorang anak. Ya, tetapi bukan berarti dia tidak mengasihi anak yang lain. Kenapa kasihnya lebih besar kepada Yusuf, Yakub? Karena memang Yusuf ini adalah seorang anak yang mau mendengar, menurut, berperilaku yang baik. Dan tentu saja ya ada tadi notabene karena dia anak dari istri kesayangan dari Yakub. Jadi sekarang pertanyaan saya, apakah salah gitu? Kalau kita sebagai orang tua atau seperti Tuhan tadilah lebih mengasihi Daud dibanding yang lain. Apakah salah sikap seperti itu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Ibu Leni Sitompul. Silakan Pendeta Chandra, saya rasa sudah jelas pertanyaannya. Silakan Pendeta. Ya. Barangkali Bu Leni kalau saya bisa jawab pertanyaannya. Tapi kalau kurang lengkap, Pendeta Hursina boleh memberi tambahan, atau ada Pendeta Sony Kapitan yang mungkin punya wawasan yang lebih jauh. Saya akan coba untuk menjawabnya. Sebenarnya kita tidak bisa, Bu, membandingkan besarnya kasih Allah kepada umatnya itu
pada pribadi lepas pribadi dibandingkan dengan kasih kita kepada anak kita. Karena kasih Allah itu bukan untuk kepentingan diri, kadang-kadang kasih kita itu untuk kepentingan diri kita. Kalau kita ini sudah dicemari oleh dosa, kasih kita itu juga sudah tercemar oleh dosa, pasti punya kekurangan dan kelemahan. Tapi kalau kasih Allah itu pasti Allah mencintai Daud, seolah-olah di dalam Alkitab lebih daripada yang lain. Itu saya pikir bukan karena diskriminasi daripada Allah terhadap yang lain. Jadi ada hal-hal yang bisa kita pelajari lebih jauh. Kenapa Tuhan mengatakan demikian? Memang ada kelemahan yang paling kita seolah-olah mengasihi seorang anak dibandingkan dengan anak kita yang lain. Anak kita misalkan ada 3. Tadi yang dari itu, dari siapa ya? Kemudian kita mungkin mengasihi anak yang ketiga dibandingkan dengan anak dan kedua misalkan. Tapi itu akan dirasakan perbedaannya bagi seorang anak. Kenapa ya mama saya atau papa saya kok sepertinya mencintai hanya yang ada ibu dan fisik? Itu akan dirasakan diskriminasi seperti itu, saya pikir, Bu. Maksud saya begini, sikap yang membedakan di antara kita mengasihi seorang anak dialaskan tadi oleh Tompul karena anak yang kita kasihi ini jauh lebih menurut daripada anak-anak kita yang lain mungkin. Berarti kan yang tidak terlalu menurut. Padahal ayat Alkitab mengatakan semakin besar dosa, maka semakin besar kasih karunia dilimpahkan oleh Tuhan. Semakin besar dosa, kejahatan di satu tempat, orang-orang yang berbuat kesalahan besar ini, saudara, justru kasih karunia Allah jauh lebih besar lagi ke sana memperhatikan. Jadi kita kecenderungannya mengasihi anak-anak kita yang justru menurut kepada kita. Tapi yang tidak menurut nasibnya makin bagaimana, saudara? Makin hilang, itu maksud saya. Tapi Tuhan sebaliknya dalam hal seperti itu. Dia memberikan kasih karunia justru lebih besar, perhatiannya lebih besar kepada situasi dan kondisi yang justru tidak baik, yang penuh dosa, penuh kejahatan. Kasih karunia dilimpahkan lebih banyak ke sana. Kalau konteksnya Daud barangkali agak berbeda sedikit ya Bu ya. Saya tidak jelaskan di sini karena panjang. Tapi kalau konteksnya itu adalah soal kasih karunia, sebenarnya kepada anak kita yang lebih nakal itu kasih karunia harus diberikan lebih banyak kepada dia. Perhatian harus diberikan lebih banyak kepada dia ketimbang kepada anak-anak kita yang menurut. Sampai kemudian anak-anak kita yang tidak menurut dan agak nakal ini bisa berubah dan memiliki sifat dan sikap yang sama dengan anak kita yang lebih baik. Begitu Bu, sehingga artinya keluarga kita balance gitu. Saya masih ingat waktu saya masih kecil dan setelah saya dewasa pun sampai kelas 1 SMA, saya tinggal dengan orang tua saya. Ya jujur saudara, saya mungkin sedikit membuka, kalau ini sebut aib ya nggak ngerti lah saya ya saudara. Tapi ini hanya contoh. Saya punya kakak yang di atas saya ini yang agak sedikit sikapnya itu lain. Sampai orang tua bilang memang di tengah keluarga itu biasanya ada saja satu anak yang seperti itu begitu kan. Tapi itu sebenarnya bukan excuse. Seharusnya tidak begitu. Dari ketiga anak orang tua saya itu sampai orang tua bilang memang selalu ada satu orang yang seperti itu begitu. Tapi barangkali bukan karena itu saudara, barangkali karena hal-hal lain, caranya mendidik dan sebagainya yang menyebabkan anak itu jadi lain. Nah, saudara kekasih, saya perhatikan orang tua saya, singkat ceritanya, justru perhatiannya lebih banyak kepada dia daripada kepada saya, kepada kakak saya yang tertua. Ini kepada yang di tengah-tengah itu, perhatiannya jauh lebih banyak, saudara. Kalau ada apa, dia didahulukan, diistimewakan, supaya dia mengerti bahwa kasih sayang kami itu sebagai orang tua sebenarnya besar loh ke kamu gitu. Hanya kepada kakakmu itu yang lebih baik dari kamu sikapmu, atau kepada adikmu yang lebih baik
Kakak saya itu istri pendeta. Saya pendeta, saudara. Yang di tengah-tengah ini bukan. Tapi perhatian orang tua saya itu kepada yang di tengah ini jauh lebih baik saya perhatikan. Maaf kata saudara ya, saya tidak iri maksudnya seperti peristiwanya Yusuf dalam cerita ini. Kalau dia pernah dibelikan sepeda motor, saya tidak pernah, saudara. Dia pernah diberikan sejumlah uang dalam jumlah yang cukup besar, bisa untuk membeli rumah pada waktu rumah, saudara. Saya tidak pernah. Saya tidak tahu kakak saya yang tertua. Sampai sejauh itu perhatian orang tua saya kepada kakak yang di tengah ini, ketimbang kakaknya dan kepada saya adik. Tapi saudara, sikap kami tidak merasa bahwa didiskriminasi. Saya pikir bahwa orang tua saya sudah adil lah. Apa yang saya terima juga sudah cukuplah bagi saya. Tidak perlu saya komplain kebijaksanaan dari orang tua saya. Karena pasti maksudnya baik kepada kami anak-anaknya gitu. Kepada yang di tengah itu pasti lebih baik, tujuannya adalah supaya dia berubah gitu sikapnya. Itu yang saya mengerti ya Bu ya. Hingga kami tidak komplain. Jadi mungkin itu Bu Sompul agak sedikit berbeda sudut pandang saya. Kecuali ada tambahan lain daripada rekan-rekan. Baik, terima kasih Pendeta Chandra Paulus yang sudah memberikan jawaban. Melihat Ibu Sitompul, kira-kira sudah menjawab. Baik, terima kasih. Jadi begini, kita jangan hanya menyoroti dari sisi Yakub pilih kasih. Kita juga harus menyoroti dari sikap anak-anak Yakub yang lain, yaitu abang-abang Yusuf. Sifat kecemburuan mereka ini tidak baik. Ya mungkin orang tua kita pilih kasih, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sifat ini jangan kita kita pelihara, bahkan kita perbesar. Akhirnya kita merasa bahwa kita tuh didiskriminasi. Yang saya tahu adalah hak prerogatif Tuhan tadi seperti memilih Daud menjadi hamba kesayangannya. Dan hak prerogatif seorang orang tua juga untuk lebih mengasihi seorang anak. Ya, tentu saja orang tua ada alasan-alasan. Nah, tetapi bagaimana tanggapan kita sebagai saudara? Contohnya kalau di rumah kita atau di rumah kita lah, di keluarga kita ini terjadi. Apakah kita mau mengambil sikap sebagai seperti abang-abang Yusuf? Jadi jangan kita di satu sisi hanya menyalahkan sikap Yakub begini loh. Tapi kita juga harus melihat bahwa sikap abang-abang Yusuf ini tidak baik. Ya. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan. Jadi saya punya 3 anak laki-laki. Kebetulan anak saya yang paling kecil itu jauh jaraknya dengan abangnya. Mereka selalu menganggap saya pilih kasih nih kepada adiknya. Padahal waktu mereka kecil, saya lakukan sama. Saya belikan mainan yang sama, saya beli baju yang sama, saya beli sepeda sama. Tetapi mereka selalu mengatakan, kami itu pilih kasih, hanya menyayangi yang kecil. Padahal saya tidak melakukan itu, tapi kan mereka sudah berlalu itu masanya. Jadi jarak Yusuf dengan abang-abangnya ini jauh. Seharusnya abang-abangnya ini sebagai orang yang sudah dewasa, yang sudah lebih tua. Sebenarnya mereka tidak boleh berlaku seperti itu. Jadi kita jangan dari satu sisi hanya menyoroti bahwa Yakub pilih kasih. Tapi di sisi lain juga kita harus menyoroti bahwa sikap abang-abangnya ini tidak baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Leni Sitompul ya. Baik, silakan Pendeta Fran. Singkat saja pertanyaannya, langsung ke pertanyaan. Apakah salah seorang Yusuf atau kita mungkin dalam kehidupan ini menguji orang di dalam hal apakah benar-benar orang ini sudah bertobat atau berubah seperti yang dilakukan oleh Yusuf kepada kakak-kakaknya. Dan ini implementasinya kepada kita di gereja atau di dalam keluarga. Boleh nggak kita menguji hal itu? Apa haknya kita menguji orang di situ? Karena di sisi yang lain dari peristiwa, kalau akhirnya Yusuf menguji kakak-kakaknya, sebenarnya ada satu yang tersirat di sana. Kalau seandainya, kenapa dia mesti menguji lagi sementara dia sudah mengampuni? Tersirat di sini bahwa sebenarnya Yusuf sudah mengampuni sebelum mereka bertemu juga kepada kakak-kakaknya. Bagaimana menurut pendeta, Pak Pendeta Chandra? Baik, terima kasih Pendeta Fran. Silakan Pendeta Chandra Paulus untuk menanggapi.
menanggapi pertanyaan Pendeta Fran tadi. Iya. Makasih Pendeta Fran. Saya percaya Pendeta punya jawaban juga terhadap pertanyaan Ibu bahkan jawaban atas tadi. Saya pikir Yusuf itu posisinya pada saat menguji itu, dia sebagai kepala pemerintahan negeri Mesir. Ini satu hal mungkin Pendeta Fran yang kita perlu pahami. Dia punya kebijakan. Kalau Ibu Sitompul tadi katakan bahwa orang tua punya hak prerogatif, memang benar. Walaupun hak prerogatif orang tua seringkali juga salah kalau tidak didasarkan atas firman Allah. Tapi kalau hak prerogatif Allah, saya pikir tidak akan pernah salah. Karena dia adalah Allah yang maha suci dan maha benar, maha mengetahui sampai akhir ujung hidup kita. Kita pasti sesempurna-sempurnanya sebagai orang tua, pasti ada kekurangan juga, saudara. Ada kelemahan juga. Nah, maksud saya terhadap pertanyaan Pendeta Frans tadi adalah sebagai kepala pemerintahan satu hal, dan sebagai saudara, dia berusaha untuk mengetahui, maksud saya, kalau bukan lebih tepat menguji barangkali ya. Mau mengetahui ini kira-kira background daripada saudara kandungnya ini karakternya masih seperti dulu atau tidak gitu. Perlu dibantu atau tidak nih. Kadang-kadang kalau dibantu kemudian karakternya juga bertambah buruk, lebih baik ditahan dulu begitu. Barangkali begitu kan saudara. Boleh jadi. Ini bantuannya adalah gandum ini untuk kehidupan. Untuk ayahnya barangkali boleh saja, tapi kemudian kalau untuk abang-abangnya yang karakternya buruk ini perlu dikasih pembelajaran terlebih dahulu, saya pikir. Dia pada waktu itu memang memegang tampuk kebijakan sebagai pemimpin politik atau pemimpin pemerintahan negeri Mesir juga berhak untuk menguji. Artinya bahwa siapa yang dia mau berikan bantuan atau siapa yang tidak, itu adalah hak prerogatif dia sebagai pemerintahan negeri Mesir, ya. Artinya dia mau melihat apakah memang saudara-saudaranya ini karakternya masih tetap seperti dulu, perlu dibantu atau tidak. Kalau dia bilang tidak, ya tidak. Mungkin bisa saudara tidak kan. Kalau itu malah menjadikan dia lebih buruk. Tapi dia melihat bahwa sudah terjadi perubahan-perubahan yang lebih baik dari kakak-kakak kandungnya. Ini paling tidak di ayat berapa tadi, 21 sampai 23 yang saya baca, 24 dari pasal 42. Waktu mereka berbisik sebenarnya ada penyesalan. Penyesalan dari seseorang itu berarti kuasa Roh Kudus didengar, saudara. Bekerja di hatinya dan didengar, tidak mengeraskan hati. Itu saja sebenarnya buat Yusuf sudah membuat dia terharu dan menangis di belakang ruangan itu. Jadi, saudara yang kekasih, ya mungkin Yusuf bukan orang sempurna yang berhak menguji. Guru juga bukanlah orang sempurna, saudara, tapi dia juga sering memberikan ujian-ujian kan dalam sekolah yang formal. Mungkin kalau dalam pemerintahan itu Yusuf sebagai raja, dia juga punya hak untuk menguji masyarakatnya dan sebagainya. Kalau tidak, mungkin saja dia akan memberikan wejangan ya, saudara, suatu saat. Saya sebenarnya Yusuf yang pernah kamu jual itu. Karena kamu sikapmu itu, karaktermu itu dari dulu seperti itu, harusnya berubah lah begitu. Pasti dia akan tegur, saudara. Jadi dia ingin sebenarnya selain kata menguji, mungkin Pendeta Frans ingin melihat apakah sifat karakter daripada kakak-kakak kandungnya ini masih buruk, masih berprasangka, masih cemburuan. Kalau seandainya tidak, barangkali dia juga tidak segan-segan untuk membantu khususnya bahan makanan yang dibutuhkan oleh keluarganya ini karena kelaparan. Mudah-mudahan sudah terjawab ini Pendeta Frans. Kalau belum mungkin ada tambahan dari yang lain, saya persilakan Pendeta Ursina. Oke, baik. Jadi, sebentar boleh? Ya, silakan Pendeta. Kenapa saya tanyakan ini? Karena ini menyangkut dengan apa yang masih terjadi dan belum diakui. Masih terjadi dan belum diakui. Karena posisi dari saudara-saudara Yusuf ini masih dalam status tetap berbohong kepada orang tuanya. Karena mereka belum pernah mengakui itu di depan orang tuanya bahwa mereka itu telah menjual Yusuf, bukan Yusuf mati. Itu mungkin yang melatar belakangi kenapa saya tanyakan ini untuk membuka pikiran kita, karena ini
sering juga terjadi dalam real kehidupan kita, entahkah dalam keluarga atau di dalam gereja. Kita seolah-olah berpura-pura, tetapi sebenarnya kita masih menyimpan kepahitan di belakang. Di dalam sini catatannya bahwa Yusuf sebenarnya sudah mengampuni, karena kalau Yusuf tidak pernah belum mengampuni, sudah pasti Yusuf tidak akan bersinar dan akar kepahitan dia akan terhalang untuk menjadi orang maju di Mesir. Terima kasih, Pendeta. Baik, terima kasih. Kita tidak ada banyak waktu untuk itu. Silakan Pak Ritonga. Paling tidak sudah bertanya dan menjawab pertanyaan. Silakan Pak Ritonga. Langsung ke poinnya aja, Pak. Terima kasih Pendeta Ursina. Pertanyaan saya, di mana makna kata istirahat kaitannya dengan menatap panggung? Saya belum dapat kesimpulannya itu. Oke. Terima kasih Pendeta. Ya, terima kasih Pak Ritonga. Mungkin Pendeta Chandra bisa kasih kira-kira maknanya dia berkaitan dengan istirahat tadi. Silakan, Pak. Iya, yang saya tangkap ini Pak Ritonga, kan tema besar kita istirahat dalam Kristus ya Pak ya. Iya, tema besar dari pelajaran sekolah sahabat kita. Jadi sebenarnya pada saat hubungan kita terputus dengan orang-orang yang kita kasihi karena masalah pribadi atau masalah diskriminasi yang dilakukan oleh saudara-saudara itu sebenarnya perlu perdamaian. Nah ini yang dimaksudkan dengan istirahat Pak. Kalau tidak ada rekonsiliasi sampai seterusnya tuh sampai mati, kemudian Yusuf mungkin ada saja perasaan yang tidak beres di hatinya yang dia bawa sampai kematian. Atau seperti kakak-kakaknya tadi kan, itu udah makanya dari dulu saya udah bilang begini-begini, kan itu perasaan bersalah ya Pak. Guilty feeling itu selalu dibawa sampai mungkin mereka mati kalau tidak bertemu dengan Yusuf lagi. Tapi untungnya Tuhan mempertemukan diri mereka itu dengan Yusuf pada akhirnya. Dan ada rekonsiliasi, ada perdamaian di antara mereka. Dan ini yang disebut dengan istirahat. Ya kalau kita punya konflik saudara yang tidak terselesaikan di antara kita, terlebih dengan saudara-saudara kita yang terdekat, saudara kandung, anggota gereja, pasti itu akan tetap tersimpan di dada kita kalau kita tidak sempat rekonsiliasi. Tidak ada istirahat, tidak ada kedamaian di hati kita. Kira-kira gitu Pak hubungannya. Oke, terima kasih Pendeta Chandra yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan Bapak Ritonga tadi. Ini Pendeta Cirus mau menambahkan atau bertanya? Ingin menambahkan saja Pendeta. Silakan. Kita bisa lihat dalam Kejadian 45 ayat yang kelima, saudara. Kita buka Kejadian 45 ayat yang kelima, menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta Chandra Paulus. Jelaskan di situ, saudara, bahwa mungkin kita bisa lihat, ya kita bisa lihat. Saya bacakan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah, untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jelas, saudara, bahwa Allah memakai Yusuf untuk mempertemukan, walaupun peristiwa sangat pahit bagi Yusuf. Dia harus melewati berbagai macam permasalahan dan juga kepahitan hidup di dalam kehidupannya. Terlebih kalau kita lihat, dia sebagai orang muda yang gagah dan tampan, seharusnya dia memiliki hak di dalam keluarga untuk mendapatkan apa yang menjadi bagiannya. Mungkin seperti itu. Tapi dengan penuh rasa dengan penuh rasa penyesalan diri, dengan penuh rasa kasih sayang yang amat dalam, ya, dia gantikan kebenciannya itu dengan sukacita. Kebencian itu digantikan dengan sukacita. Dia menangis meraung-raung, ya, menandakan bahwa dia sangat mengasihi saudara-saudaranya walaupun saudara-saudaranya sudah mengecewakan dia. Mungkin itu aja. Terima kasih, Pak Pendeta. Memberikan tambahan. Baik, karena waktu kita terbatas, silakan Pendeta Chandra Paulus untuk memberikan closing statement. Kita akan lanjutkan di acara selanjutnya. Silakan Pendeta memberikan closing statement. Baik, mungkin statement saya tadi sudah Pendeta Hursina ya, tapi sedikit
yang saya ingin sampaikan adalah apa yang dikatakan oleh Pendeta Sirus itu tepat sekali, bahwa dalam segala hal memang Tuhan punya rencana yang terbaik, baik dalam hidup kita pribadi, di dalam hidup kita di dalam gereja dan sebagainya. Pasti ada hal-hal yang terbaik yang Tuhan tahu kita akan alami di kemudian hari. Jadi karena Dia Maha Tahu, saya pikir dari mulai ujung kehidupan kita sampai kematian kita, bahkan kita akan bangkit kembali naik ke surga atau bagaimana setelah kematian, saya yakin Dia tahu, saudara, secara pribadi lepas pribadi. Dari sekian miliar manusia di dunia ini, Dia tahu. Hanya masalahnya kita yang tidak tahu apa-apa. Jadi itu sebabnya kita harus lebih bergantung kepada Tuhan, sumber segala pengetahuan itu, karena kita memiliki limited, keterbatasan. Kita tidak tahu ujung kehidupan kita. Yang kita tahu mungkin hanya sebatas apa yang kita alami sekarang ini dalam hidup kita. Marilah kita lebih banyak meluangkan waktu kita untuk, tadi Pak Ritonga tanyakan, beristirahat. Penting ini. Beristirahatlah sejenak dalam situasi pandemi COVID-19 yang mungkin dikatakan oleh dunia merajalela di berbagai tempat saat ini, terlebih Delta ini yang luar biasa. Saya handphone pagi, saudara, itu saya ingat ada seorang yang mengatakan itu kepada saya dalam khotbahnya, tapi saya lupa siapa. Tiap pagi saya membuka handphone, pasti tangan saya gemetar, katanya. Karena pasti waktu saya membuka handphone saya, berita pertama adalah turut berduka cita. Saudara, mungkin kita perlu merenungkan hal istirahat ini. Sudah seberapa jauh kita beristirahat atau berdamai dengan Tuhan kita, berdamai dengan sesama kita. Sehingga kapan waktu pun terjadi peristiwa yang menyakitkan hati kita, kita telah siap, saudara. Tuhan punya rencana-rencana yang terbaik di depan kehidupan kita. Sama seperti Dia sudah menuntun kita di masa yang lalu, percayalah bahwa Tuhan yang sama akan menuntun kita sampai kepada kedatangannya yang kedua. Dengan penuh sukacita kita akan rindu tiba di dalam kerajaan surga, kehidupan yang kekal akan menjadi bagian kita. Ini yang saya harapkan, saudara. Mari kita renungkan hal ini, gunakan waktu lebih banyak untuk berhubungan dengan Tuhan, beristirahat di dalam Tuhan, sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua menjemput kita. Kiranya Tuhan memberkati kita pada siang ini, saudara. Amin. Ya, baik, terima kasih Pendeta Chandra Paulus yang sudah memberikan konklusi dari pelajaran kita pada hari Senin, ya, menata panggung. Biar ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu penutup dan nanti doa tutup akan dilayangkan oleh Pendeta Chandra Paulus. Dalam suka dan duka, bagi
Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang ada di dalam sorga, pada siang hari ini kami berterima kasih di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah udara panas di luar sana Tuhan, di mana sebagian kami lebih senang untuk berdiam diri atau tertidur di tidur siang ini, tetapi kami bersyukur ada 26 saudara kami, termasuk hamba-hamba Tuhan, para pendeta dan keluarga juga anggota-anggota jemaat Tuhan secara khusus di wilayah 11 ini. Pada setiap hari, tengah hari seperti ini, selalu meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan melalui diskusi pelajaran sekolah Sabat setiap hari Tuhan. Dan hari ini kami sudah mendengar pembahasan buat pelajaran hari Senin. Kiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu Engkau akan melengkapi pengertian kami tentang pelajaran ini, dan beri kepada kami masukan-masukan yang lebih lengkap, supaya dengan demikian ikatan kasih kami kepada Yesus akan semakin kokoh, semakin kuat. Setiap masalah dalam hidup kami dapat terselesaikan oleh karena pertolongan tangan kuasa Yesus yang menolong kami. Berkati koordinator acara ini, walaupun hamba Tuhan Pendeta Simo Rangkir tidak lagi bersama dengan kami, tapi kami bersyukur karena wilayah 11, khususnya baik Pendeta James Sursina, Pendeta Yosef, Pendeta Sirus, dan mungkin hamba-Mu tidak dapat sebutkan satu persatu, lebih juga hamba Tuhan Pendeta Sony Kapitan masih mensupport acara ini berjalan, sehingga tetap menjadi berkat dalam kehidupan kami, dalam kehidupan anggota-anggota jemaat secara khusus di wilayah 11. Biarlah Tuhan terang kebenaran kami akan terpancar kepada banyak orang melalui pekabaran firman yang sudah kami dengar, bahkan setiap hari kami dengar melalui mimbar ini Tuhan. Tuhan, apabila kami berpisah satu sama lain dari Zoom meeting kami ini, berkat dari surga akan menjadi bagian kami, dan kami akan bertemu kembali pada esok hari dan seterusnya, supaya iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan semakin kuat, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di saat pandemi COVID-19 yang semakin mempersulit hidup kami. Kami akan tetap maju di dalam iman, sampai Yesus datang. Inilah permohonan doa kami Tuhan, sempurnakanlah doa yang tidak sempurna ini. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Kami mengucapkan selamat bergabung kembali dengan kami Jemaat Fisdak dalam acara pembahasan sekolah Sabat kita pada hari minggu ini dengan penuh kesukaan. Baiklah, kita akan segera mulaikan acara pembahasan kita. Baiklah, kita akan mendengarkan pembahasan sekolah Sabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Selamat sore semua umat-umat Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Kita mengucapkan syukur dan terima kasih atas perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini. Penjagaan Tuhan yang begitu baik sehingga kita dapat bertemu kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita. Pada saat ini kita akan kembali mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita. Judulnya adalah Menghadapi Masa Lalu. Menghadapi masa lalu. Sangat menarik bagi kita menghadapi masa lalu. Kenapa? Karena pada saat kita menghadapi masa lalu, seringkali kita sering bercerita, paling senang bercerita, berkomunikasi bersama dengan teman-teman kita. Contohnya yang saya temukan di sini adalah pada saat saya berkunjung di sini, saya bertemu dengan teman sahabat saya sejak saya kecil. Namun sudah lama kami tidak bertemu, dan pada saat saya bertemu dengan dia, kami bercerita tentang masa lalu. Bagaimana kami pada saat kami kecil bermain bersama dan tertawa bersama. Itu kami ceritakan betapa senangnya kami menceritakan itu semua. Namun, menghadapi masa lalu lebih seringkali bukan hanya mengingat masa lalu, tapi menghadapi masalah yang terjadi pada masa lalu. Ya, seperti bagaimana kita pelajari pada minggu ini, bagaimana Yusuf menghadapi masa lalunya. Kalau saya sangat ingin mengulangi kembali ayat inti yang telah dibahas oleh Saudara Jamintan pada hari malam minggu, dan saat ini saya akan mengulangi kembali
Kata-kata ini luar biasa. Tetapi sekarang jangan bersusah hati, jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kejadian 45 ayat 5. Kata-kata ini luar biasa. Kenapa? Kalau kita mengingat bagaimana masa lalu Yusuf pada saat mereka dijual di pelajaran sekolah sahabat minggu lalu, dijual oleh keluarganya kepada orang-orang yang akan membawa Yusuf ke Mesir, dan akhirnya dia harus dijual di Mesir jadi budak, dan akhirnya juga dia harus masuk penjara dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh Yusuf di dalam kehidupannya. Ada kemungkinan untuk membalas dendam. Kenapa? Pada saat itu Yusuf sudah memiliki posisi. Dia adalah orang kedua. Saya lebih suka mengatakan orang kedua di kerajaan Mesir pada saat itu. Dan pada saat saudara-saudara bertemu dengan Yusuf, menyembah dia. Dan kalau kita ingat ini semua, ini adalah mimpi Yusuf. Dan memang apa yang Tuhan nyatakan kepada Yusuf, terjadi. Seluruh keluarganya menyembah dia. Dan kalau kita melihat pada saat ini, ayat inti kita ini luar biasa. Jangan bersusah hati, janganlah menyesali diri. Lihat, kenapa jangan bersusah hati? Karena ketakutan. Akibat apa yang diperbuat oleh keluarganya terhadap Yusuf, itu adalah sebuah ketakutan. Jangan bersusah hati. Jangan menyesali diri. Jangan menyesali diri ini adalah sebuah jaminan kepada, jangan bersusah hati itu adalah sebuah jaminan supaya mereka tidak perlu takut. Jangan menyesali diri, ini adalah pengampunan yang diberikan oleh Yusuf. Terus yang kata, kamu menjual aku ke sini. Yusuf mencoba menjelaskan, kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului aku. Jadi Yusuf melihat semuanya ini adalah rencana Tuhan. Yusuf melihat semuanya ini adalah rencana Tuhan. Jadi Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya. Yusuf tidak ingin membalas saudara-saudaranya karena dia melihat secara keseluruhan ini adalah rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang baik. Karena itu saudara, ini satu pelajaran yang bagus. Dan sekarang kita akan masuk ke bacaannya. Bacaannya adalah sebagai berikut. Akhirnya keadaan bergerak ke arah yang benar bagi Yusuf. Waktu yang tepat, dia tidak hanya keluar dari penjara, tetapi dia menjadi Perdana Menteri setelah menafsirkan mimpi Firaun. Dia menikah, memiliki 2 anak miliknya sendiri. Gudang-gudang di Mesir penuh dengan kelaparan yang diprediksi yang telah dimulai. Dan kemudian suatu hari, saudara laki-laki Yusuf muncul di Mesir. Yusuf memiliki kuasa, dan dia bisa membalas dendam pada saudara-saudaranya tanpa harus membenarkan dirinya sendiri. Namun, alih-alih balas dendam, Yusuf lebih peduli dengan anggota keluarganya di rumah. Dia khawatir dengan ayahnya, apa yang dia masih hidup, atau apakah keluarga yang tidak berfungsi menjadi keluarga tanpa bapa. Dan bagaimana dengan saudaranya, Benyamin, sebagai kesenangan dan kegembiraan ayahnya. Benyamin sekarang berada di posisi yang sama dengan Yusuf sebelumnya. Apakah saudara-saudaranya memindahkan kecemburuan yang berbahaya mereka itu ke Benyamin? Yusuf sekarang berada dalam posisi untuk mengawasi orang-orang yang rentan ini di keluarganya, dan dia melakukan hal itu. Dan kita melihat bagaimana tindakan-tindakan Yusuf. Dia tidak ingin membalas, bahkan dia mau melihat bagaimana apa yang terjadi. Dia mau teliti apa yang terjadi dengan Benyamin. Dan dia lihat
karena dia lihat terjadi perubahan di dalam keluarganya. Pertobatan dari abang-abangnya. Dan tidak memindahkan kecemburuan dari Yusuf kepada Benyamin. Terlebih setelah dia mengatakan apa? Aku. Itu adalah jaminan yang baik. Pengampunan yang Yusuf lakukan. Dan yang sangat menarik bagi saya adalah dia melihat semuanya ini adalah rencana Allah. Dia melihat semuanya ini adalah rencana Allah yang terbaik bagi mereka. Nah, memperhatikan prinsip-prinsip Alkitabiah dalam hubungan kita tidak akan berarti bahwa kita dapat atau seterusnya menerima pelecehan. Masing-masing kita berharga di hadapan Allah. Yesus membayar harga tertinggi di kayu salib untuk masing-masing kita. Jadi, kalau kita memperhatikan prinsip-prinsip Alkitabiah, satu hal yang sangat penting bahwa kita tidak selamanya kita menerima pelecehan. Seperti Yusuf, ada tantangan yang dihadapi, masalah, dan yang pasti pada saat kita melihat semuanya ini adalah rancangan Tuhan, kita akan lihat bahwa kita ini bernilai di mata Tuhan. Karena Yusuf tahu bahwa dia bernilai di mata Tuhan. Makanya dia juga melihat, memandang keluarganya tidak dengan untuk membalas dendam. Karena dia yakin bahwa mereka pun adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita semua telah dibeli melalui darah Yesus, dan secara hukum kita semua adalah miliknya. Apa yang Yusuf lakukan memberikan pengampunan kepada keluarganya. Begitu juga apa yang Yesus lakukan kepada kita semua. Dia mati untuk kita. Dia membeli kita dengan darahnya. Jaminan yang Yesus lakukan supaya kita pada saat kita berbuat dosa, pada saat kita menghadapi masalah, kita menghadapi tantangan, adalah kekuatan yang diberikannya. Dan pada saat kita jatuh dalam dosa adalah satu jaminan. Jaminan yang dapat memberikan kesembuhan kepada kita. Kenapa? Seringkali kita tidak bisa menghadapi masalah kita di masa lalu kita. Kenapa? Ada rasa takut, ada rasa bersalah yang dihadapi seperti bagaimana yang dihadapi oleh keluarga Yusuf pada saat bertemu dengan Yusuf. Ada rasa takut, ada rasa bersalah di dalam hidup mereka. Ada rasa takut dan ada rasa bersalah. Tapi rasa takut dan rasa bersalah itu hilang pada saat Yusuf mengampuni mereka. Hal yang sama pada saat kita menghadapi masa lalu kita. Seringkali yang timbul adalah rasa takut dan rasa bersalah. Dan itu kalau kita pegang terus rasa takut dan rasa bersalah itu di dalam kehidupan kita akan membuat sesuatu penyakit dalam kehidupan kita. Membuat kita tidak bisa tidur, membuat kita memiliki daya tahan tubuh yang akan berkurang. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Rasa takut dan rasa bersalah ini hanya pengampunan yang dapat menyelesaikannya. Dan jika pada saat Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, itu dapat memberikan kesembuhan secara utuh kepada keluarga yang tidak berfungsi itu. Demikian juga Yesus melakukan hal yang sama bagi kita semua. Yesus memberikan pengampunan kepada kita. Dia menyatakan kepada kita, kita ini adalah yang berharga di mata Tuhan. Bahkan dengan darahnya dia telah memberi kita, mengampuni kita, memberikan sebuah kedamaian, memberikan ketenangan di dalam hidup kita, menghilangkan rasa takut dan rasa bersalah itu. Dan siapapun yang melakukan pelecehan dan menyerang milik Yesus, pelecehan seksual, kekerasan emosional dan atau fisik, tidak pernah menjadi bagian dari dinamika keluarga. Ini bukan hanya urusan pribadi keluarga yang harus diselesaikan secara internal. Ini akan membutuhkan bantuan campur tangan dari luar. Butuh campur tangan dari luar. Butuh campur tangan dari luar. Apa yang dialami Yusuf untuk menghilangkan semuanya ini, itu tidaklah bisa dengan apa?
Dia tidak bisa dengan sendirinya, tapi dia butuh Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepadanya, dan dia juga memberikan kesembuhan bagi keluarganya. Jika Anda atau seorang dalam keluarga Anda dilecehkan, dapat bantuan dari profesional terpercaya. Dan yang paling profesional dan terpercaya untuk menyembuhkan kita dari setiap permasalahan kita, masa lalu kita, adalah kita punya Tuhan, yaitu Yesus. Ini adalah pelajaran kita pada sore hari ini, yang mengingatkan kepada kita semua. Masa lalu adalah masa lalu. Masalah itu dapat diselesaikan. Bagaimana Yusuf dapat melihat semuanya ini adalah rencana Tuhan yang baik. Masalah itu dapat diubahkan menjadi sesuatu yang baik. Sesuatu yang menurut manusia itu adalah bencana, tapi Tuhan mengubahnya menjadi berkat. Dan dia dapat menyembuhkan keluarganya. Hal yang sama bagi kita semua. Masa lalu adalah sebuah tantangan, tapi itu bisa kita lepaskan dengan bantuan kita punya Tuhan, yaitu Yesus. Dia dapat menyelesaikan kita masalah itu dengan memberikan kedamaian, ketenangan di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan bagi kita masing-masing, apakah setiap masalah kita sudah serahkan di dalam tangan Yesus? Seperti pelajaran sekolah Sabat 2 minggu yang lalu, 3 undangan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Mari datang kepada aku. Undangan pertama adalah datang kepada aku, serahkan setiap masa lalumu kepada Yesus. Dan pada saat berikutnya, undangan yang berikutnya Yesus katakan, pikul kuk yang kupasang, dan belajarlah kepada aku. Pikul, Yesus ingin kita bekerja untuk di dalam ladangnya. Belajar pada Yesus adalah Yesus tidak pernah mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, tetapi dia menyerahkan semuanya kepada Bapanya, dan hal yang sama di dalam kehidupan kita. Dalam setiap keputusan yang bila kita serahkan pada Yesus, maka apapun yang di depan dan di belakang kita, Tuhan yang akan menyelesaikan.